Bicara ojek online, pastinya hampir sebagian besar orang pernah menggunakan moda transportasi ini. Selain harga yang masuk di akal, ojol juga lebih menghemat waktu. Pasalnya, menggunakan motor, biasanya ojol akan melewati jalur tikus yang bisa membuat para penumpangnya lebih cepat tiba di tujuannya. Namun ternyata, dari sebagian banyak pengguna, ada beberapa pengguna yang justru pernah mengalami kejadian horor saat sedang menggunakan ojek online alias ojol. Salah satunya adalah Dian, nama samaran. Meski tidak bertemu dengan sosok aneh, tapi pengalaman menghabiskan waktu 4 jam untuk jarak yang biasa ditempuh selama 15 menit masih sulit dipahami nalar. Awal kisah Dian terjadi saat dirinya ingin pulang dari rumah kakeknya yang berlokasi di Bekasi. Saat itu waktu sudah agak sore dan keesokan harinya dia harus bekerja. Jadi dengan alasan itu dia memilih untuk pulang. Karena tidak ingin merepotkan sang ayah, ia kemudian memilih untuk menggunakan ojek online. Kebetulan juga ayahnya mengabari kalau harus lembur dan sepertinya akan pulang lebih malam. Entah kesalahan aplikasi atau memang Dian yang tak sengaja memesan 2 kali, ada 2 ojek yang muncul di halaman pesanannya. Karena salah satunya sudah lebih dekat, dia pun akhirnya dengan berat hati membatalkan ojek yang satunya. Di situ drivernya nyuruh aku tunggu sebentar karena dia lagi jalan ke lokasi penjemputan. Ya begitulah, kayak umumnya driver basa-basi. Aku tunggu driver ini sekitar 5 menitan sambil ngobrol sama tante dan sepupuku. Setelah itu aku cek lagi di aplikasi, yang mana aku kaget di situ tahu-tahu ada 2 driver yang pick up aku. Aku bingung dong, aku refresh terus aplikasinya dan ternyata bener aku pesan 2 kali. Selang berapa lama, tibalah ojek A dan Dian pun dihantar oleh kakek dan tantenya sampai ke depan gerbang rumah. Sekilas semua tampak baik-baik saja, namun justru inilah awal cerita horor ojek online yang Dian alami. Meski sang abang ojol ramah dan humble, Dian menyebut bahwa ada aroma khas yang tercium olehnya saat naik ke motor itu. Tapi saat itu, Dian hanya merasa wanginya familiar tanpa tahu wangi apa itu. Dalam perjalanan secara mengejutkan si driver menanyakan arah kepada Dian. Karena tidak terlalu memperhatikan, dia pun menjawab pertanyaan itu dengan santai. Tiba-tiba lagi ngobrol, Bang A ini bilang, "Mbak, ini betul jalannya?" Aku bilang, betul kok, lurus aja nanti belokan depan ke kiri." Tapi aku agak ragu, kok jalannya kayak gini? Kayak asing menurut aku. Karena ragu, aku buka aplikasi Google Maps. Di situ maps aku error. Udah aku refresh beberapa kali, gak muncul gambar petanya. Cuma kolom input nama tempat tujuan doang. Padahal sinyal aku penuh, 4G juga. Aku tes WA temanku juga delivery, checklist 2. Anehnya, Dian merasa jalan tersebut terasa asing baginya. Saat mencoba memastikan rute yang benar, secara misterius aplikasi Google Maps-nya tidak mau ngeload. Padahal signalnya itu 4G. Dia pun mencoba koneksi internet dengan mengirim WhatsApp ke teman-temannya dan ternyata kekirim alias checklist. Saat masih mencoba mengirim, kenapa si abang driver juga mengaku kalau mapsnya error dan minta diarahkan. Dian kemudian mengiyakan permintaan drivernya sembari terus mencoba membuka aplikasi tersebut. Alangkah terkejut dirinya saat melihat area sekitar yang dirinya lewati. Bukan hanya tidak familiar, jalan tersebut juga sangat sepi dan penerangan jalannya pun sangatlah minim. Aku ingat di situ jalanan cuma lurus doang dan di situ perumahan BTN, perumahan yang rumahnya bentuknya sama semua, yang rata-rata lampu rumahnya mati dan cuma lampu jalanan saja yang menyala. Aku bingung perumahan apa ini. Sedangkan seingat aku, tiap aku ke rumah tanteku, aku nggak pernah lewat perumahan ini. Lagian, sejak kapan ada perumahan dekat sini yang bentuknya begini? Lagi mikir, tiba-tiba Bang A ini menyeletuk lagi. "Mbak, sudah bisa, ini map saya." Ya udah, aku tenanglah. Meski sang driver mengaku mapsnya sudah kembali berfungsi, Dian menjadi semakin takut saat melihat bahwa jam sudah menunjukkan pukul 7 malam. Anehnya, dia tidak mendengar adanya suara azan sama sekali, dan jalan yang ia lalui semakin sempit, dan pada akhirnya mengarahkan ke sebuah area persawahan. "Bang, perasaan ini bukan jalan yang ke rumah saya deh," kata aku. "Masa sih, Mbak? Saya cuma ngikutin map saja. Kalau alamat yang Mbak tuju ke sini," jelas si Bang A. Setelah ditelusuri, berujunglah pada jalan yang semakin sempit. Di ujung jalan juga kita ngelihat hantaran kebun milik warga yang aku nggak bisa lihat kebun apa itu. Tapi tanamannya pendek dan kebun itu luas. Ya, setelah aku perkirakan itu kayak kebun semangka. Dian pun semakin bingung saat drivernya menyebut tujuan sudah tidak jauh dari sawah itu. Karena malas bertengkar, dia pun memilih turun dengan maksud ingin menunjukkan bahwa titiknya salah.
Selain itu, Dian juga merasa sangat lelah berada di atas motor selama berjam-jam. Ya, aku turun. Terus aku niatnya mau ngomong sambil di depan abangnya gitu. Kayak sambil nunjukin HP alamat titik rumahku yang sebenarnya. Dan rehat sebentar karena pegel banget di atas motor yang cuma muter-muter tadi. Rumahku di perkampungan kok. Di sini loh bang. Sambil nunjukkan HP. Kita salah deh bang kayaknya. Bukan di sini. Ini kebun orang. Jelas aku. Keadaan semakin aneh saat si driver justru ngotot kalau dia hanya mengikuti titik yang muncul pada sistem navigasinya. Berhubung suasana semakin mencekam, akhirnya si driver meminta Dian naik ke motor dan langsung tancap gas untuk putar balik. Lalu sontak driver muntah beberapa kali dan mukanya terlihat sangat pucat. Tanpa pikir panjang, Dian pun mengiyakan sambil bertanya kepada drivernya ada apa. Udah merinding, makin panik gara-gara abangnya nyuruh aku buru-buru naik. Di situ dia langsung putar motornya dan tancap gas ke jalanan utama yang sebelum kita masuk ke perumahan dan jalan sempit tadi. Bang, ada apa sih? Tanya aku, yang gak dijawab sama Bang A ini. Karena ngulang dari jalan utama, di situ akhirnya maps aku sudah kembali berfungsi normal. Di situ juga aku mulai curiga sama Bang A ini, karena wangi parfumnya yang gak umum. Keduanya akhirnya berhasil sampai di jalan utama dan mengulang perjalanan mereka. Secara misterius, sistem navigasi juga kembali normal. Namun parfum si abang driver terus mengganggu Dian, mengingat sudah cukup lama mereka berputar-putar. Dian dan drivernya beristirahat di sebuah warteg. Dan di perjalanan yang aku gak dengar azan Isya, perjalanan aku tempuh berasa lama banget, yang akhirnya sampai kita istirahat loh di warung. Mbak istirahat dulu ya, saya bingung kok gak nyampe-nyampe, kata Bang A ini. Aku awalnya agak ragu, tapi ikut aja. Di situ kita mampir di warung, tapi gak beli apa-apa. Abang ini itu kayaknya sakit. Dia dari tadi juga udah ada gejala kayak orang mau muntah. Dia yang ragu pada akhirnya mengiyakan karena melihat kondisi driver yang pucat dan lemas, seperti orang mau muntah. Melihat kondisi itu, Dian bahkan menawarkan si driver untuk tidak mengantarkannya dan membatalkan trip tersebut sembari mencari ojol baru. Tapi drivernya menolak dan memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya. Abangnya terus bilang, "Enggak mbak, saya masuk angin doang kayaknya," sambil mukanya agak pucat dan kelihatan keringatnya mengalir di wajahnya. Kita lanjut jalan lagi. Perjalanan dari Bekasi ke Jakarta Timur berasa perjalanan Jakarta-Bandung. Setelah perjalanan dilanjutkan, aku di situ udah mau nangis aja rasanya karena bisa diperkirakan kita udah jalan 1 jam lebih di suasana yang asing, kayak tersesat. Dia merasa semakin stres karena dia tahu bahwa perjalanan yang dia tempuh sudah lebih lama dari Jakarta-Bandung. Padahal seharusnya hanya dalam beberapa menit ia bisa tiba di rumah. Belum selesai sampai di situ, sistem navigasi mereka berdua kembali ngadat dan si driver juga beberapa kali menepi dan kembali muntah. Seolah menjadi klimaks seketika mereka diguyur oleh hujan yang begitu besar dan tidak pakai gerimis, alias langsung duar. Di situ pun yang perasaan aku udah mau capek, ada lagi kendala karena tahu-tahu hujan yang gak gerimis dulu. Jadi langsung blas hujan deras. Aku menepi akhirnya sama bang ojek itu, pakai jas hujan dan langsung jalan. Meski demikian, mereka terus melanjutkan perjalanan dengan jas hujan. Anehnya, setelah beberapa lama, Dian baru mendengar suara ramai jalanan saat sedang bersembunyi di balik jas hujan. Tapi anehnya mereka berdua adalah satu-satunya kendaraan yang basah. Seperti orang gila, kami berdua tiba-tiba memasuki jalanan yang kering dengan motor basah kuyup. Celana dan sepatuku pun kayaknya bisa diperas, tapi untuk atasanku aman. Di lampu merah, aku perhatikan sambil tanya ke abang gojeknya. Tadi hujan di daerah mana ya? Kok kita doang yang basah ya bang? Sambil ngeledek begitu biar gak tegang banget. Wah, saya juga nggak ngeh sih mbak. Deres banget, gak kelihatan kiri kanan. Jelas bang ojeknya. Abang drivernya ternyata ketempelan. Singkat cerita, Dian akhirnya berhasil tiba di rumahnya. Namun alangkah terkejutnya, ia saat melihat waktu sudah menunjukkan setengah 12 malam. Dian pun yang penasaran dengan kejadian aneh itu bertanya pada sang driver. Akhirnya driver itu mengakui bahwa saat tiba di sawah, dia melihat sesosok pria kurus bertelanjang dada. Tanya aku yang tadi belum sempat dijawab abangnya. Duh, saya masih merinding ingatnya. Tadi saya lihat rumah kecil cat warna kuning yang saya pikir itu rumah mbaknya di tengah kebun. Tapi gak lama saya lihat ada laki-laki keluar di rumah itu telanjang dada kurus banget. Tapi pas ngadep saya, gak ada mukanya mbak. Jelas si Bang A. Ini begitu masuk dalam rumah, Dian pun disapa oleh sang ibu yang menanyakan kenapa sedari tadi tidak mendapat telepon Dian.
Keesokan harinya, akhirnya, sebelum dimarahi oleh sang bapak, Dian menceritakan kisah yang dia alami dan bagaimana perjalanan 15 menit bisa menjadi 4 jam. Tidak lama setelah kejadian awal, dia merasa ada yang menempel pada si driver yang mengantar Dian. Entah itu penglaris atau justru kiriman santet. Namun mengingat kisah apes yang terjadi, kemungkinan besar itu adalah kiriman untuk mengganggu. Sang kakek juga menjelaskan soal fenomena hujan lokal yang menimpa Dian dan si driver. Menurutnya itu adalah wujud pintu gaib ke dunia lain. Dalam hatiku, apes banget kayaknya, dia yang punya masalah, aku yang kebawa. Ini kesimpulan dari aku. Aku juga bilang ke kakek kalau bang ojek itu sempat muntah-muntah. Dan itu akhirnya kakekku simpulkan juga kalau bang ojek itu lebih kena santet daripada punya penglaris. Oh ya, soal hujan lokal, alias hujan yang terjadi di tempat itu saja, pokoknya nggak ada 1 kilometer lah itu luas daerah yang kena hujannya. Kata kakekku juga itulah pintu penghubung dunia kita dan dunia gaib sana. Makanya hujannya aneh. Waduh, ngeri banget. Jadi takut pulang malam-malam. Tamat.